Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginap sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuintiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama, dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama, dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini kupakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru, harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji, aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Hah? Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya? Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil. Kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki 5. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini tunggu dulu. Semuanya merek mahal.
Poin kesukaan Mei Yuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya Junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja. Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apanya yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang, ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa gak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang ku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada? Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah?
Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya, dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka, Kenapa kamu belum pergi? kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu nggak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku nggak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak, demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia? Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan? Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah, sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku, jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang ku beli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku nggak akan pedulin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas. Aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli. Ambil. Beli. 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 Ambil. Enak banget. Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri. Seenak ini. Bener-bener nagih. Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama, mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting.
Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai, selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queenie. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang. Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta? Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku. Tunggu saja. Paling lambat malam ini dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih. Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas, kasih lebih murah dikit dong. Ayo Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang.
Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Nggak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella nggak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Nggak nyangka ya, ada bonus nggak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Masarata itu. Raka, kamu nggak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu nggak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Masarata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Masarata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Meledek aku? Senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek. Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong, jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya. Dasar brengsek. Dengan kelenturanku jadi pacarmu, apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar. Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke.
Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus? Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat. Kalau enggak, aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin? Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin Kak Nadia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak, Mereka datang. Raka, naik mobil. Namaku Sela, putri keluarga Rusdi, keluarga kaya kota Haiti yang tertukar sejak lahir. 4 tahun lalu aku dibawa pulang. Tapi aku difitnah. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku dimasukkan oleh orang tua kandung, kakak, dan adikku ke dalam penjara, menanggung fitnah dan juga disiksa. Cepat! Sela? Iya. Kamu bebas. Walau aku dipenjara karena difitnah, 3 tahun hidup di balik jeruji ini, aku putuskan untuk gak mempermasalahkannya lagi. Anggap saja aku bayar budi lahir di keluarga Rusdi. Mulai sekarang, aku dan keluarga Rusdi gak saling berutang lagi. Makasih, Bu. Aku sudah bebas. Sudah saatnya aku balik dan berbakti ke orang tua angkat yang sudah besarkan aku selama 18 tahun. Halo Sela, akhirnya kamu menelpon kami. Sela, ayah dan ibu rindu banget sama kamu. Ayah, ibu, Kak Ronald, aku juga rindu kalian. Sela, kenapa 4 tahun ini selain kirim email kamu gak pernah telepon? Juga larang kami menghubungimu. Gimana kabarmu? Ayah, ibu, Kak Richard,
Budi karena lahir di keluarga Rusdi sudah kubalas. Aku mau pulang ke keluarga Yuda. Boleh nggak? Sela, kamu selamanya jadi putri keluarga Yuda. Kamu bisa pulang kapan saja. Sela, Sekarang ibu ke kota Haiti buat menjemputmu. Aku segera atur pesawat pribadi. Mulai hari ini, aku, Sela, akan kembali jadi putri keluarga Yuda, keluarga terkaya di negara Uriah. Dan gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Naik mobil. Naik mobil. Henny, bawa pelan-pelan. Ini terlalu berbahaya. Dasar kabungan. Kamu tahu apa? Kamu gak apa-apa. Dia sudah gak napas. CPR. 1, 2, 3. Ada apa ini? Kak Henry! Ini. Kak Henry, aku takut banget. Kak Sela nabrak mati orang. Ayah, bukan aku yang nabrak. Henny yang nabrak. Ibu, ya sudah kalau Kak Sela bilang aku yang nabrak. Aku kan cuma putri angkat. Kalau bisa gantikan Kak Sela dihukum. Anggap saja aku balas budi ayah dan ibu yang sudah besarkan aku selama ini. Anak bodoh, kamu ngomong kosong apa? Ibu mana tega? Sela, sudahlah biasanya kamu menindas Henny. Sekarang ada korban jiwa, kamu masih lempar kesalahan ke dia. Kenapa kamu sekejam ini? Ayah, percayalah pada aku. Beneran bukan aku yang nabrak. Henny itu putri keluarga Rusdi yang selalu disayang sejak kecil. Dia nggak akan bohong. Kamu sudah nabrak orang, sekarang masih fitnah. Moralmu busuk. Gak pantas pakai nama keluarga Rusdi, apalagi jadi bagian keluarga Rusdi. Kamu mau fitnah dia lagi? Sekarang, aku bawa kamu ke kantor polisi. Kenapa diam saja? Naik mobil. Hei, Sela! Sela! Sela, lihat kakakmu kamu gak bisa menyapa ya? Hah? 3 tahun di penjara, kamu gak belajar apa-apa ya? Kamu juga tahu aku di penjara selama 3 tahun. Di dalam penjara itu isinya penjahat kelas berat. Aku bisa belajar apa? Kamu 3 tahun lalu, kamu yang menabrak orang. Sekarang kamu pasang muka teraniaya mau ditunjukkan ke siapa? Hah? Sela, aku gak mau ribut denganmu. Cepat ikut aku pulang. Heh. Nama keluargaku Yuda, bukan Rusdi. Pulang kemana maksudnya? Kak Henry! Apa katamu? 3 tahun lalu ayahmu bilang sendiri aku gak pantas pakai nama keluarga Rusdi. Apalagi jadi bagian keluarga kalian. Itu karena kamu sudah menabrak orang dan mau fitnah Henny. Ayah bicara begitu karena emosi. Gini aja, nanti aku akan bicarakan ke ayah. Buat ubah nama keluargamu jadi Rusdi. Gak perlu. Nama keluarga jelek saja, aku gak peduli. Mulai hari ini, aku gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Aku terlalu menghargai kamu ya, ayo. Aku gak mau ikut. Sudah aku bilang, aku gak mau. Naik. Awas, yang patuh kamu. Mau keluar dengan penampilan ini dan permalukan keluarga Rusdi. Jangan harap.
Ayah, Ibu, Kak Ronald, aku ada sedikit urusan di keluarga Rusdi. Tolong kalian tunggu aku. Sela pulang ke keluarga Rusdi. Kita jemput dia langsung ke sana. Boleh. Hari ini ulang tahun Sela. Dulu, hadiahnya selalu kukirim ke keluarga Rusdi. Hari ini, aku langsung jemput dia bawa hadiah. Richard, siapkan hadiah besar buat keluarga Rusdi. Sela saja tahu balas budi dilahirkan. Kita sudah dapat putri sebaik ini secara cuma-cuma, jadi lebih harus berterima kasih. Iya. Aku rasa keluarga Rusdi adakan pesta ulang tahun Sela, makanya dia diminta tinggal. Hadiah kita juga nggak boleh biasa-biasa saja. Jangan sampai putri kesayangan kita malu di depan para tamu. Ayah, Ibu, serahkan padaku. Ayo kita jemput Sela. Ayo kita jemput Sela. Kamu fitnah Henny. Tapi dia masih khawatir kamu gak punya ponsel bagus habis keluar penjara. Dia suruh aku kasih ponsel ini ke kamu. Dia baru pakai nggak sampai sebulan. Kamu ambil dulu, itu masih baru. Selama 3 tahun ini, kamu tetap merasa aku cuma layak pakai barang bekas Henny. Ponsel itu baru dijual di pasaran. Sekarang di luar mau beli saja nggak ada. Kamu masih saja pilih-pilih. Dasar kebiasaan buruk. Nggak mau ya sudah. Jimat pelindung ini, Henny memohon di kuil atas gunung buat aku 4 tahun yang lalu. Dia pengertian dan sangat perhatian. Enggak. Gak disangka, kalung jimat yang aku mohon dengan berlutut di gunung buat dia malah dianggap pemberian dari Henny. Ternyata benar, keluarga Rusdi memang gak pantas dapat ketulusanku. Pulang nanti, jangan ganggu Henny lagi. Apalagi berpikir mau rebut perhatian. Sampai merusak suasana di rumah. Dengar ya, asal kamu patuh, keluarga Rusdi gak akan bersikap buruk padamu. Kak Henry, kenapa kamu baru pulang? Henny, cepat jalan. Sela, kenapa kamu sudah bebas? Kak Henry, bukannya kamu jemput Henny ke klinik kecantikan? Henny sudah pulang duluan. Hari ini Sela dibebaskan, jadi aku sekalian jemput dia pulang. Tampaknya Nona Yani gak mau aku dibebaskan ya? Mana mungkin, aku juga rindu sama kamu. Cuma pesta malam ini sangat megah. Ada tamu terhormat. Kamu naik dulu buat siap-siap pakai yang lebih rapi ya. Kak Yani, ini hadiah ulang tahun yang khusus aku pesan buat kamu. Semoga kamu bisa suka. Makasih ya. Kak Yani, selamat ulang tahun. Makasih Henny. Semoga Kak Yani selalu cantik. Makasih, aku sangat suka. Oh ya, aku juga siapkan hadiah untukmu. Wah, ini tas dari merek yang paling aku suka. Makasih Kak Yani. Ini buat kamu. Makasih Kak Yani. Ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aku suka banget. Oh ya Kak Yani, ada yang mau aku bicarakan, cepat ikut aku. Nona Yani, jangan berpura-pura lagi. Kamu. Tampaknya mereka kira aku gak akan keluar dari penjara hidup-hidup. Jadi, kamarku dijadikan kandang anjing. Sudahlah, lagian malam ini aku juga akan jelaskan pada mereka. Aku mau putus hubungan sama keluarga Rusdi. Nona Sela, kamu sudah pulang? Nona Sela, kamu sudah pulang? Bibi Ratih.
Nona Sela, kamu terluka? Di rumah ini, cuma Bibi Rati yang tulus sama aku. Nona Sela, luka di tubuhmu harus dijaga baik-baik. Usahakan jangan kena air. Bibi Rati, 3 tahun ini, bagaimana kabarmu? Nona Sela, aku gak apa-apa. Justru kamu, putri kandung keluarga Rusdi. Tapi hidupmu lebih susah dari aku yang pembantu. Sekarang kamu sempat masuk penjara, tubuhmu juga terluka sebanyak ini. Gimana kamu ke depannya? Bibi Rati, aku gak apa-apa. Kedepannya, hidupku akan lebih baik. Nona Sela, kamu lebih patuh saja sama Pak Suki dan Bu Yunita. Jangan buat Nona Heni kesal lagi. Selama 3 tahun kamu nggak di sini, Nona Heni dapat perhatian dari keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. Pak Suki dan Bu Yunita makin memihak dia. Keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. 3 tahun ini, setiap Nona Heni ulang tahun, keluarga Yuda selalu kirim hadiah. Bu Yunita bilang ke Pak Suki, pasti karena Nona Heni punya prestasi luar biasa. Waktu kuliah di Universitas Ibu Kota, lalu dapat perhatian dari Pak Richard yang jadi komisaris di universitas. Semua ini seharusnya milik Nona Sela. Andaikan saja kalian gak tertukar waktu itu. Iya, semua itu memang milikku. Ulang tahunku sama dengan Heni. Pasti itu hadiah dari ayah dan ibu untukku, tapi malah diambil oleh Heni. Bibi Rati, suruh Sela untuk segera ke ruang pesta. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Oh, baik Pak Henry. Aku segera bawa Nona Sela ke sana. Nona Sela, pesta ulang tahun ini disiapkan Pak Suki dan Bu Yunita berhari-hari. Megah banget. Ulang tahun kamu dan Nona Heni sama. Pasti Pak Suki dan Bu Yunita juga siapkan kejutan untukmu. Cepatlah berdandan. Kalau lihat kamu yang secantik ini, mereka pasti akan suka padamu. Aku tahu. Sayangnya, aku sudah gak peduli disukai sama mereka atau enggak. Pak Suki, Bu Yunita, kalian beruntung sekali. Ketiga anak kalian semuanya luar biasa, terutama Nona Heni. Kabarnya keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota sangat perhatian ke dia. Tiap tahun selalu kirim hadiah mahal buat ulang tahun Nona Heni. Hari ini Nona Heni berusia 22 tahun dan tahun pertamanya bekerja. Entah keluarga Yuda akan kirim kejutan seperti apa. Keluarga Yuda itu bangsawan lama di Uria. Hadiah apapun yang dikirim mereka, itu bentuk kasih dari mereka ke keluarga Rusdi dan Heni. Keluarga Rusdi merasa sangat terhormat. Malam ini, aku harus berterima kasih langsung pada Pak Carlos. Apa? Pak Carlos juga akan hadir malam ini? Iya, Pak Carlos akan antarkan hadiah ulang tahun ke-22 buat Heni. Ini kehormatan besar. Nona Heni sudah sampai belum? Aku sudah gak sabar mau ucapkan selamat langsung. Sudah datang, Nona Heni datang. Siapa perempuan itu? Jangan-jangan pembantu nyasar ke sini. Sela, kenapa masih berpakaian begini? Bukannya sudah kusuruh ganti pakaian? Hah? Kamu sengaja permalukan keluarga Rusdi ya? Sejak dia pulang ke keluarga Rusdi selalu bermusuhan sama Heni. Padahal kamu tahu hari ini pesta ulang tahun Heni yang ke-22. Tapi masih pakai pakaian waktu masuk penjara. Mau bawa sial ya? Lihat kamu. Ku bilang gini merasa teraniaya, dasar munafik. Pak Henry bersikeras menyuruh aku ke sini. Kukira ada urusan penting sama aku. Ternyata cuma mau rayain ulang tahun Heni. Memangnya ulang tahun Heni gak penting? Aku tahu kamu pasti iri lagi ya. Sudah. Tunggu waktu kamu ulang tahun, baru kupesankan kue khusus untukmu. Kamu tahu tanggal ulang tahunku? Aku sibuk setiap hari, hal sepele begitu. Mana mungkin bisa kuingat? Kalau begitu, kalian bagaimana? Awalnya aku gak mau permasalahkan. Tapi kalian satu persatu selalu bilang aku bagian dari keluarga. Apa keluarga akan lupa kalau ulang tahunku dan Heni itu sama? Hari yang sama?
Sheila, kenapa kamu nggak bilang dari awal ulang tahun kalian sama? Sampai kesannya kami nggak perhatian saja. Aku nggak pernah bilang. Henny, udang ini diimpor langsung. Henny, mie panjang umur datang. Wah, wangi banget, makasih. Aku paling suka mie buatan ibu. Ibu? Hari ini juga hari ulang tahunku. Ah, iya aku tahu. Bibi Ratih, buatkan mie untuk Sheila. Kalau begitu ayo. Mari ucapkan selamat ulang tahun Henny. Sheila, bukannya baru sekali lupa ulang tahunmu. Jadi kamu datang berantakan seperti ini buat rusak acaranya. Sheila, hari ini juga ulang tahunmu, maka kamu lebih harus berdandan sebelum datang. Dandan? Pakaian yang aku pakai ini, pakaian ganti yang dikasih pengurus rumah waktu aku datang ke keluarga Rusdi. Kalian gak pernah belikan aku satu pakaian atau perhiasan apa-apa. Bagaimana aku dandan? Nggak mungkin. Tiap bulan, keluarga selalu belikan pakaian dan perhiasan baru buat tiap anggota. Nggak mungkin nggak dapat. Pasti kamu terlalu boros. Pakaian yang baru dipakai beberapa kali, kamu nggak mau pakai lagi. Makanya sekarang nggak ada baju. Pak Henry, sebaiknya kamu cari tahu baik-baik. Orang yang kamu maksud itu mungkin sebenarnya adalah adik kesayanganmu, Henry. Bukan aku. Kamu masih berdalih. Aku akan telepon pengurus rumah sekarang. Kak Henry, begini ceritanya. Sheila nggak punya teman di kota Haiti, juga nggak perlu hadiri acara sosial. Tapi aku dan Henny beda. Kami perlu hadir di banyak acara penting. Jadi, sementara aku ambil jatah pakaian Sheila buat dipakai bersama Henny. Ini atas persetujuan ibu. Sheila, walau keluarga kita nggak pernah belikan kamu baju, tiap bulan tetap kasih kamu uang jajan 200 juta. Kamu beneran nggak pernah beli satu baju pun? Apa? Bukannya tiap orang dapat uang jajan 2 miliar tiap bulan? Dia baru pulang. Buat apa butuh uang sebanyak itu? 200 juta sudah banyak, tiap bulan dihabiskan. Tapi nggak beli baju sehelai pun. Entah kemana uang itu dihabiskan. Kamu masih ketawa? Jemput kamu pulang, biarkan kamu hidup enak. Harusnya kamu berterima kasih, bukan malah jadi bahan tertawaan dan permalukan keluarga Rusdi di sini. Sheila, kita ini keluarga terpandang. Harga diri itu sangat penting. Harga diri sangat penting. Untuk itu pun, aku harus dapat uang dari kalian dulu. Aku nggak pernah terima uang kalian sepeser pun. Nggak mungkin. 200 juta tiap bulan itu pasti udah ditransfer ke rekeningmu. Sheila, coba kamu pikirkan lagi. Sudah aku bilang, nggak ada. Aku nggak kepikiran. Tunggu Sheila, kalau nggak bohong kamu bisa mati ya. Keluarga Rusdi, apa kurang memberimu uang? Nona Henny traktir kami makan saja sudah lebih dari 200 juta. Keluarga terkaya di kota Haiti masa tidak punya uang 200 juta? Aku rasa dia sengaja buat ribut. Memang anak yang dibesarkan di luar nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Dibandingkan sama Nona Henny, kalah jauh banget. Tolong bantu aku cek riwayat transaksi kartu ATM Sheila. Pak Henry, di rekening keluarga Rusdi gak ada yang namanya Sheila. Siapa itu Sheila? Apa? Pak Henry, memang gak ada yang namanya Sheila. Mau tanya siapa dia? Apa perlu dibuatkan kartu sekarang? Ternyata aku yang putri kandung ini sudah pulang selama bertahun-tahun, tapi di rekening keluarga nggak ada nama aku sama sekali. Keluarga Rusdi baik banget sama aku. Putri kandung ini bahkan gak dibuatkan rekening. Ini keterlaluan banget. Putri angkat saja dapat 2 miliar tiap bulan. Putri kandung ini bahkan 2.000 saja nggak ada. Benar-benar pilih kasih. Nah, Sheila, maaf, ini kelalaian ibu. Besok ibu bawa kamu buka rekening ke bank. Aku langsung masukkan 200 juta ke rekeningmu. Kamu bisa beli apa saja, ya? 200 juta? 200 juta terlalu banyak. Bu Yunita, mending kamu simpan saja buat Henny. Bisa sopan sedikit dengan ibu. Sheila, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi Henny lebih kasihan. Sampai sekarang, ia belum menemukan ibu kandungnya. Kamu beda sama dia. Kamu masih punya ayah dan ibu yang sayang kamu. Kamu mengalah sedikit sama Henny. Bisa kan? 4 tahun aku pulang ke keluarga Rusdi. Aku tahan lapar. Masuk penjara karena salah orang lain. Kalau ini keuntungan jadi putri kandung kalian, lebih baik gak usah. Anak durhaka! Kamu dipenjara selama 3 tahun. Kamu saja nggak merasa kamu buat malu keluarga. Tapi demi uang, kamu berkuar di sini. Sikap macam apa itu? Kalau mau uang, kamu bisa bilang, ha? Waktu itu nggak bilang, sekarang malah buat ribut di sini. Sheila, sekarang aku tuliskan cek untukmu. Jangan ribut lagi. Hari ini akan ada tamu kehormatan. Jangan buat ayah marah.
Nona Henny datang. Kak Sela, kenapa kamu sengaja tabrak aku? Sela, kamu nindas Henny lagi? Henny, kamu nggak apa-apa? Henny, cepat biarkan ibu periksa. Ada yang terluka? Kakiku. Kakimu kenapa? Biar ku periksa. Aduh, sampai merah. Sela, padahal kamu tahu ini hari penting buat Henny, tapi masih sengaja dorong dia. Kenapa kamu sejahat ini? Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ya. Oke. Maaf, puas. Sela, kamu di penjara sampai gila ya? Anak durhaka, ku habisi kamu. Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil, tapi hari ini kamu sudah keterlaluan banget. Cepat minta maaf pada Henny. Aduh, Bu, jangan bela dia lagi. Sela, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf ke Henny. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kalau terus ribut begini, waktu Pak Carlos datang nanti, dia mengira keluarga Rusdi atau sopan santun. Ibu, aku gak apa-apa ditampar, tapi gaunku jadi kotor. Ini khusus disiapkan buat menjamu Pak Richard. Malah dibuat kotor sama Kak Sela. Gimana ini? Gak apa-apa. Ibu segera minta mall grup Rusdi antarkan gaun terbaru buat kamu, ya? Henny, jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi, nanti matamu sembab. Pak Carlos bisa sedih kalau melihatmu. Katakan Henny, maksudmu orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga Yuda, Carlos Yuda, akan datang rayakan ulang tahun, antarkan hadiah untukmu, dan dia akan sedih lihat kamu nangis. Sela masih nggak angkat telepon. Hari ini ulang tahunnya. Dia bintang utamanya. Semua orang pasti sedang mengelilingi dia. Mana sempat buat angkat telepon. Kita langsung masuk dan kasih dia kejutan. Oke, cepatlah. Aku rindu banget sama dia. Kak Sela, jangan tampar aku lagi. Sela, kamu benar. Kepala keluarga Yuda memang tamu kehormatan hari ini. Saranku, sekarang kamu cepat berlutut dan minta maaf ke Henny buat selesaikan masalah ini. Kalau enggak apa? Kalau enggak, mau usir aku dari keluarga Rusdi? Hari ini, sekalipun kalian gak usir aku juga sudah putuskan untuk putus hubungan sama kalian. putus hubungan? Dasar anak brengsek. Beraninya kamu ungkit mau putus hubungan? Sela, kamu sengaja buat ribut dan menyakiti hati ibu. Putus hubungan. Kamu baru dibebaskan dari penjara tanpa keluarga Rusdi. Kamu bisa kemana? Mau kemana pun itu. Kurasa Tante gak perlu merasa cemas. Tante? Sela, kamu... Sela, ucapanmu itu berhati nurani gak sih? Kenapa bicara seperti itu pada ibu? Kak Henry, ayah, ibu, Kak Sela pasti emosi karena aku rebut posisi putri keluarga Yuda dia. Aku sudah rebut kasih sayang dari kalian. Kak Sela, jangan ribut lagi. Aku yang harus pergi. Henny, kamu percaya dia mau putus hubungan? Dia coba pakai alasan itu untuk buat orang lain kesal. Kak Sela, kenapa kamu begini? Anak durhaka. Salah, kamu mau putus hubungan ya? Oke. Kalau begitu kembalikan semua barang milik keluarga Rusdi yang kamu pakai sekarang. Ini, dan semua ini kamu lepaskan. Lepas cepat. Nggak berani ya? Kamu nggak berani lepas atau nggak rela kehilangan sama kehidupan mewah di keluarga Rusdi? Dasar bodoh. Sok ngambek dan mengancam orang saja. Sela, kalau kamu nggak mau pergi, cepat berlutut dan minta maaf ke Henny. Sela, minta maaf saja. Kalau Henny sukses nanti, kamu itu kakaknya. Kedepannya kamu bisa andalkan dia.
Anak durhaka! Hentikan! Dasar kamu anak gak tahu malu! Dia beneran berani lepas. Tampaknya dia beneran mau pergi. Iya juga, keluarga pilih kasih begini kalau nggak pergi dia bodoh. Sungguh aib keluarga, sungguh aib keluarga! Sela, kamu bersikeras mau putus hubungan. Maka sesuai aturan keluarga Rusti, harus terima hukuman keluarga. 50 cambukan. Setelah 50 cambukan, kalau kamu bisa jalan keluar dari sini, aku nggak akan halangi kamu. 50 cambukan, itu bukan main-main. Sela, dengarkan saran ibu. Jangan ribut lagi. Cepat minta maaf ke Henny. Lagi pula ini salahmu. Hah? Kak Sela, aku gak mau kamu minta maaf. Jangan ribut lagi ya. Nona Henny itu beneran baik hati. 50 cambukan. Nona Sela berani menyetujuinya. Setuju apanya? Aku lihat dia cuma mau cari perhatian. Ayo mulai. Hari ini, aku harus pergi dari keluarga Rusti. Kamu... Sela, Sela cepat berdiri. Jalankan hukuman keluarga! Siapa suruh buat ulah? Siapa suruh kamu buat ribut? Jangan pukul. Sela, cepat mengaku salah. Mau buat ibu mati karena kesalahan. Minggir. Siapa suruh kamu melawan? Hah? Siapa suruh kamu gak tahu malu? Ayah, ibu, dan Kak Richard masih menungguku. Aku harus cari mereka. Ibu, ini semua salahku. Biar aku gantikan Kak Sela dihukum saja. Anak bodoh. Kakakmu tahu kebaikanmu. Sela, cepat mengaku salah. Kalau sekarang kamu bilang, keluarga Rusti masih bisa menerimamu. Ayah! Ayah! Jangan pukul lagi. Sela, cepat mengaku salah. Ayah, sudahlah kalau Kak Sela nggak mengaku, aku juga sudah terbiasa. Jangan pukul lagi, kumohon. Sela, anggap ibu mohon padamu. Kamu mengaku salah saja. Sela, kenapa kamu keras kepala? Mengaku salah bisa buat kamu mati ya? Minta dipukul. Mengaku salah. Mengaku salah gak? Mengaku salah gak? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? Hah? Siapa suruh keras kepala? 47, 48. Keluarga Yuda dari ibu kota sampai. Kak Richard. Ayah, ibu. Pak Lukas, aku sudah pikirkan. Aku mau kuliah. Bagus sekali. Dulu kamu bilang mau kasih kuota kuliah ke sepupumu. Bapak rasa itu sayang sekali untukmu. Ini universitas terbaik di negeri ini. Kok bisa korbankan masa depanmu demi nikahi Mila? Akhirnya kamu sadar. Aku mau jurusan kriptografi di Universitas Intelijen Negara. Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara? Jurusan kriptografi cukup berbeda. Harus hapus identitas dan buat identitas baru. Sudah bicarakan dengan keluargamu? Nggak perlu diskusi, Kak. Aku bisa putuskan sendiri. Demi balas budi, dari kecil, semua yang baik. Orang tuaku menyuruh memberi ke adik sepupu demi rebut kuota kuliahku. Orang tuaku menekanku. Bahkan Mila bersedia untuk menikah sebagai syarat untuk tukar masa depan sepupuku. Kali ini aku nggak akan biarkan. Aku juga nggak butuh keluarga.
sudah jelaskan ke universitas? Sudah. Tapi bukan seperti syaratmu. Kasih kuota kuliah ke Hanif Limbo. Tapi pergi ke tempat yang gak bisa kamu temukan. Kak Denis, lihat, Kamila belikan aku begitu banyak barang. Ada sepatu dan baju baru. Ini, ada juga radio baru. Kamila bilang kalau sampai di kampus nanti gak akan diremehkan orang. Itu adalah kenang-kenangan dari nenek. Aku kasih itu sebagai tanda cinta ke Mila. Mila malah memberi barang sepenting itu ke Hanif. Hanif suka, jadi aku kasih ke dia. Lagian gak begitu mahal juga. Sesudah kita dapat buku nikah, kuberikan kamu yang lebih bagus. Barang yang paling aku hargai gak berarti bagimu. Kamu gak cinta aku, jadi gak hargai itu. Kamila, Kak Denis agak gak senang. Apa karena aku rebut kuotanya? Gak seharusnya aku rebut barang orang. Semua salahku. Aku gak pantas disukai. Keluarga Hanif sudah cukup menderita. Kamu punya segalanya, kenapa harus bersaing sama dia? Hanif, tenang aja. Kuota itu pasti untuk kamu. Gak ada yang akan rebut darimu, ya? Demi balas budi, aku sudah kasih semuanya ke Hanif. Apa perlu ku kasih nyawaku juga ke dia? Kamu pulang sendiri. Renungkan dengan baik. Kalau sudah ngerti, minta maaf ke Hanif. Kalau enggak ku maafkan kamu. Aku gak bilang apapun, gak buat apapun, tapi semua salahku. Permen yang Mila berikan padaku, gak tega aku makan. Dia bilang kalau aku sedih, makan saja permen susu ini, biar hidup jadi lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi, seperti cinta Mila, yang berubah jadi sampah. Orang tua pilih kasih, perasaan tunangan sudah berubah. Aku gak butuh semua itu lagi. Ya, makasih. Ayo, makan. Silakan. Ya, baik. Ya, silakan. Oh. Duduk makan. Dari kecil ayah ibu bilang, Hanif butuh gizi biar tumbuh kuat. Jadi kita kasih bagian yang terbaik, dan paksa aku kasih tempatku. Lupa kalau aku cuma lebih tua, setengah tahun darinya, dan butuh gizi juga. Ini sayur kesukaanmu. Ibu, aku alergi sama ikan. Hanif yang suka ikan. Sudah bicara sama universitas belum? Kasih kuota kuliah buat Hanif. Lagian kamu pintar, bisa ujian lagi. Sudah bilang sama universitas belum? Kamu utang nyawa ke sepupumu. Kenapa nggak kamu kasih posisimu? Kamu nggak pengertian. Kau bisa punya anak yang gak tahu balas budi sih. Kalau kamu gak selesaikan urusan kuliah, pergi saja dari rumah ini sekarang juga. Aku gak punya anak sepertimu. Aku selalu menahan karena paman pernah menolong aku. Mulai dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunanganku juga tinggalkan aku. Kalau boleh memilih, lebih baik aku tenggelam saja waktu itu. Bibi, Paman, jangan begitu ke Kak Denis. Aku gak enak liatnya. Mungkin aku gak ditakdirkan kuliah. Bukan salah Kak Denis. Gak apa-apa. Paman akan minta Kak Denis kasih kuota itu untuk kamu. Sesudah kamu dapat kuotanya, Bibi akan bawa kamu beli hadiah. Bukannya kamu mau beli jam tangan, Bibi belikan kamu. Kak Denis, aku beneran gak sengaja rebut barangmu. Kalau kamu gak suka, aku bisa pergi sekarang. Sudah puas kamu? Hah? Kamu buat keluarga ini begitu berantakan. Cepat, kamu minta maaf ke Hanif sekarang juga. Kamu! Paman, hari ini Denis sudah ke kampus. Kuota belajar itu sudah dikasih ke Hanif. Ini baru pengertian. Karena Hanif mau kuliah, kamu pergi kerja aja untuk biayai kuliahnya. Ingat, kamu hutang ke dia. Benar, pergi kerja aja. Lagian di rumah ini juga nggak ngapa-ngapain. Aduh, kali ini Hanif bisa ke universitas.
buat bangga leluhur dan keluarga. Kita harus membuat pesta yang layak untuk merayakan hal ini. Hah? Kalau gitu adakan di restoran saja. Oke, Kita pesan beberapa. pesan makanan mewah, 2 sup, 2 hidangan utama, dan 1 piring buah, ditambah hadiah pimpinan. Panggil sahabatmu juga. Hah? Kita harus merayakan kemenangan ini, bukan? Karena itu kita harus mengadakan pesta yang besar. Sudah 10 tahun, aku cuma bisa tidur di teras sempit yang basah. Sedangkan Hanif di ruangan terang dan luas. Di dalam banyak mainan dan juga permen yang dibeli dari koperasi. Rumah yang dingin ini cuma buat aku sesak napas, buat kehabisan nafas. Sebulan lagi, aku bisa pergi dari tempat tanpa cinta ini. Paman. Dennis, katanya kamu lulus ya? Kerja bagus. Paman Rehan, orang yang paling baik ke aku. Waktu Paman Rehan ditolong sama ayah waktu itu, dia atur pertunanganku dengan Mila. Sepertinya sekarang, aku sudah buat Paman kecewa. Dennis bilang gak mau kuliah. Dia kasih kuota kuliahnya kepada Hanif. Jangan bilang dulu urusan kuota kuliah ke ayahku. Urusan undur diri dari kuota kuliah perlu alasan yang bagus. Mengerti? Demi bantu Hanif kuliah, kamu bersedia nikah sama orang yang gak disuka. Baik sekali. Hanif masih terlalu muda, gak boleh terlalu emosi. Jangan bilang dulu tentang pernikahan kita ke dia. Kamu suruh minta maaf juga ke dia. Kamu masih belum minta maaf? Aku gak salah. Kenapa harus minta maaf? Hanif sudah mau pergi untuk kuliah. Kasih dia sedikit uang. Anggap aja permintaan maaf ke dia. Jadi menurutmu aku punya uang? Kamu dan orang tuaku peduli dengan dia. Apa mungkin dia kekurangan ini semua? Tenang aja. Aku sudah setuju nikah sama kamu. Aku gak akan ingkar janji. Kamila, kamu beneran mau nikah sama Kak Dennis? Enggak. Hanif! Aku gak mau Kamila nikah sama Kak Dennis. Aku juga suka Kamila. Hanif, jangan gini. Jangan nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Hanif, cepat kesini. Duh, kenapa ini? Hei, Hanif! Dia berdarah. Cepat-cepat antar ke rumah sakit. Ayo. Tadi kamu sudah lihat Hanif ada di samping. Jadi sengaja provokasi dia. Gak disangka kamu begitu jahat. Trik Hanif itu bisa terlihat dengan sedikit usaha. Tapi gak ada yang pikirkan itu. Bahkan sesaat saja. Semua hadiah dari Mila kusimpan dengan baik. Nggak tega dibuang. Tapi sekarang semua ini sampah. Ini, bukannya ini hadiah dariku. Kok kamu bakar? Kenapa ya? Rasanya Dennis mau tinggalkan aku. Hadiahnya sudah berjamur. Jadi aku bakar. Bagus juga dibakar. Lagian barang-barang ini gak begitu bernilai. Sesudah kita nikah, nanti ku berikan yang lebih bagus. Kita nggak akan nikah. Nggak ada juga kata nanti. Siapa yang ayah ibu suka? Siapa yang Mila pedulikan? Semua ini bukan urusanku lagi. Selain aku, Dennis gak punya pilihan lain. Dia gak mungkin tinggalkan aku. Kekhawatiran tadi pasti karena aku pikir berlebihan. Kamu jangan selalu cemberut. Hanif kehilangan orang tuanya dan depresi. Gak boleh stres. Kamu punya semua. Kenapa harus bersaing sama dia? Kalau gitu coba bilang, apa yang aku punya?
Kamu punya orang tuamu dan juga aku. Hanif sekarang menderita di rumah sakit. Pergi minta maaf sana ke dia. Dia ditemani orang tuaku dan juga kepedulianmu. Di sekitarnya juga ada tim medis. Menurutmu dia masih perlu aku? Kenapa kamu begitu nggak peduli sih? Hanif depresi karena kamu. Bagaimanapun juga, sebagai kakak, kamu harusnya belajar ikhlas. Sepertinya kamu masih saja belum sadar kesalahanmu. Aku terlalu manjakan kamu. Dennis, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu gak minta maaf, tunda saja dulu pernikahan kita. Penyakit Hanif jelas-jelas cuma bohongan. Tapi kalian semua pura-pura nggak sadar itu. Dennis, serahkan Mila. Hanif juga suka dia. Dia sampai heboh mau bunuh diri. Kamu itu kakak, harusnya lebih berlapang dada. Ibu, aku ini anak kandungmu. Ibu selalu bilang aku harus mengalah sama Hanif. Aku sudah setuju. Selama ini apa aku kurang mengalah? Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru waktu tahun baru, kamarku sendiri, aku kasih buat dia. Buku pun aku nggak baca demi dia. Sekarang bahkan soal Mila, aku harus mengalah lagi. Kalau dia minta nyawaku, apa ibu juga mau? Aku kasih jantungku buat dia. Ibu, sebenarnya siapa anak kandung ibu? Diam! Dia itu adik sepupumu. Dia kehilangan ayahnya karena kamu. Bukannya yang kamu punya sudah cukup. Ayahmu benar waktu bilang kamu anak yang gak tahu balas budi. Kali ini, mau gak mau kamu harus mengalah. Kalau enggak, kamu bukan anakku lagi. Kamu ini. Ternyata di mata ayah dan ibu, hidupku dianggap sudah bahagia. Jauh lebih dari yang dimiliki Hanif. Dennis, sekarang kondisi mental Hanif buruk. Soal surat nikahnya, kita tunda dulu saja. Oke. Kenapa? Jelas-jelas Hanif yang jebak aku. Orang tuaku nggak percaya sama aku. Malah ikat tanganku dan pukul aku, lalu mengusirku. Ikut aku pulang. Mila benar-benar berubah. Sekarang bilang tunda ambil surat nikah. Setelah ini, dia akan ingkar janji. Lalu saat itu, aku bisa kehilangan kesempatan kuliah. Dan Mila pun gak nikah sama aku. Dennis, jangan berpikir berlebihan. Yang aku janjikan padamu gak akan kuingkari. Hanya saja kondisi mental Hanif sekarang sangat buruk. Aku gak mau provokasi dia. Mila, kamu masih ingat apa janjimu ke aku waktu 11 tahun di bawah pohon itu? Masih ingat janjimu waktu itu kan? Bu Mila, ada kabar dari rumah sakit. Dia lukai dirinya lagi. Ayo kita pergi. Dulu Mila pernah bilang, dia suka cowok yang punya selera seni. Makanya aku sengaja panjangkan rambut. Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Lalu aku masuk Universitas Intelijen Negara, melatih fisik, supaya bisa beradaptasi lebih awal. Kakak,
Kamu jijik sama aku. Enggak. Hmm. Kamu latihan dulu pelan-pelan. Aku mau minum dulu. Universitas Intelijen Negara? Universitas Intelijen Negara? Kenapa kamu lihat-lihat informasi tentang ini? Jawab! Cuma lihat-lihat saja. Apa yang mau dilihat? Kondisi fisikmu itu nggak cocok masuk intelijen negara. Lebih baik belajar yang rajin dan ikut ujian lagi tahun depan. Nilaimu juga bagus. Pasti bisa lulus. Kamu pikir aku masih punya kesempatan? Ayah dan ibu minta aku habis liburan langsung cari uang untuk biaya Hanif kuliah. Menurutmu aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja, aku nggak akan biarin kamu kerja. Soal uang jangan dipikirin. Aku sudah kumpulin cukup uang buat biayai Hanif kuliah. Mila, kamu bukan cuma paksa aku kasih kuota kuliahku. Bahkan uang kuliahnya juga sudah disiapkan. Harus aku akui, kalian semua begitu bahagia. Begitu Hanif buat masalah, ayah dan ibu pasti paksa aku buat kerja cari uang. Sedangkan kamu akan sama seperti dulu, hanya diam saja. Akhir-akhir ini, aku rasa Dennis agak beda. Jelas-jelas dia ada di depan mata, tapi rasanya seperti mau menghilang. Dennis, tenang saja, aku pasti akan nikah sama kamu. Cuma perlu ditunda saja. Dennis, dia Pak Rahmat, guru kriptografi Universitas Intelijen Negara. Kali ini beliau khusus datang untuk kamu. Halo Pak Rahmat. Kamu Dennis kan? Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara sangat spesial, termasuk penerimaan lebih awal. Jadi nggak perlu ikut proses normal. Dan nggak ada surat pemberitahuan, guru dari Universitas Intelijen Negara yang jemput langsung. Jadi kita bisa berangkat sekarang? Kali ini selain jemput kamu, aku juga ada tugas lain. Senin depan, aku akan jemput kamu. Dan langsung ke markas latihan. Baik, terima kasih Pak. Kak Dennis, tempat tidur Riotmu lumayan nyaman juga. Oh iya, kamu lihat nggak? Camilla sepertinya lebih suka aku. Aku kasih tahu ya, di rumah ini, apapun yang aku mau, pasti jadi milikku. Jadi buat apa kamu masih tinggal di rumah ini? Mending mati saja. Kak Dennis! Kakak Dennisku, menurutmu nanti kalau kamu dorong aku jatuh, siapa yang akan mereka percayai? Tolong! Jangan bunuh aku! Tolong! Ayo, bangun. Cepat bangun. Ayo, pelan-pelan. Kok kamu gini ke Hanif sih? Hah? Aku gak suka hatimu sejahat ini. Karena iri, kamu mencelakai orang? Hah? Kamu lebih buruk daripada penjahat. Aku gak punya anak sepertimu. Sayang, kepala anak ini berdarah. Lihat, Hadi bertahan ya. Bibi antar kamu ke rumah sakit. Kak, maaf. Aku tahu Kak Dennis benci aku. Kamu benci aku karena ribut Camilla. Oke, kalau kamu bisa senang dengan ambil nyawaku, kalau gitu akan kukasih. Jangan buat Paman, Bibi, dan Camilla sedih lagi. Aku sudah bilang akan nikah sama kamu. Kenapa kamu masih sakiti Hanif? Dia sudah begitu sedih. Kenapa mau bunuh dia? Mana mungkin aku bisa nikah sama orang sekejam kamu, Dennis. Kamu benar-benar mengecewakan. Cepat bawa Hanif ke rumah sakit. Ayo, Cepat. Ayo, hati-hati.
Dennis, ayo cepat berlutut minta maaflah ke Hanif. Kalau Hanif nggak ampuni kamu, kamu bukan anakku lagi. Jelas-jelas Hanif yang jebak. Tapi aku yang dipaksa berlutut minta maaf. Hah? Apakah kamu nggak merasa salah? Hah? Kalau kulihat kamu ini nggak pantas nikah sama aku. Kalau Hanif nggak beruntung, dia sudah mati karena kamu. Untuk hukumannya, pernikahan kita ditunda. Demi tebus ke Hanif, aku akan adakan pernikahan sama dia. Bukan pernikahan betulan, aku cuma mau tebus ke Hanif. Kalau gitu selamat untuk kalian. Hanif dan Mila. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, aku pergi istirahat dulu. Kak Denis, kamu akan datang ke acara nikah kami meski bohongan? Tapi aku harap bisa kamu restui. Tenang saja, kalau dia gak mau datang, aku akan bawa dia. Meski harus ikat dia, harus tebus kesalahan yang sudah dia buat. Kalau kamu nggak datang, pergi saja dari rumah ini. Kok aku begitu gelisah? Dennis begini cuma karena cemburu. Aku cuma gak mau dia terus buat kesalahan. Kalau Dennis bisa belajar dari salahnya kali ini, mungkin bisa ditolong. Sesudah pernikahan, aku akan bicara baik-baik sama dia. Sayang, malam ini buat sup ayam. Makan yang bergizi. Oke, yang bergizi. Bagi kalian, aku berkorban karena peduli keluarga ini dan begitu cinta Mila. Tapi gak ada tempat bagiku di dunia ini. Karena itu kalian semena-mena. 3 hari lagi, aku sudah bisa pergi. Ayah, ibu, Mila, aku gak perlu kalian lagi. Dari semua yang aku punya di rumah ini, cuma ada beberapa baju yang terus dicuci ini. Ayah, ibumu dan Hanif sudah di restoran Royal layani tamu. Kamu pergi sama aku. Oh iya, aku sama Hanif cuma formalitas aja. Nggak benar-benar menikah. Nanti aku masih akan nikah sama kamu. Oke. Kok Dennis begitu tenang? Dulu setiap lihat aku dekat sama Hanif, dia akan marah. Sekarang aku dan Hanif sudah mau menikah, Dennis malah nggak peduli. Oh, pasti sudah belajar dari kesalahannya di masa lalu. Bu Mila, pihak restoran minta aku ke sana. Oke, aku mengerti. Kamu harus datang. Kalau enggak, aku nggak akan nikah sama kamu. Dennis, bagaimana? Sudah siap? Aku sudah siap. Gak pamitan sama keluarga? Nggak perlu. Lihat, anak kita ganteng Iya, sekali. benar. Iya, Bibi. Semangat sekali. Ganteng. Cocok sekali mereka semua. Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan, sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau nggak izinin aku ikut campur. Kalau aku nggak buka lapak, apa harus diam nggak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja, nggak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu.
Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk. Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Tada! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, nggak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Oh, Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Nggak perlu? Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu? Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas. Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Yohan Prama? Master Yohan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Nggak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah, tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi, hah? Kalian mau ngapain? Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Joni? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, ha? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke, karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Yohan, bilang terima kasih ke Tuan Joni. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah nggak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi.
Semoga kau bahagia. Selamat jalan mantan suami. Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Believe in yourself. Kau baru cerai. Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku... Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Yohan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin waktu Yohan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka? Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Nih, ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga. Cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek. Kata mantan istri, mantan suamimu sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Yohan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu? Tapi dia itu pecundang nggak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku bersedia. Nggak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting.
Tapi gimana pun juga, terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun, itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku, dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik? Ke rumah mantan istrimu? Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo. Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah. Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius, pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang gak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan, sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai, gak mungkin palsu. Bagus, pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti, bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau, barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang, asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu, tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku, tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya? Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia? Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu? Kalau kau memang punya teman seperti itu, apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Yohan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban, menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar? Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau, aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barang. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil.
Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Kau siapa? Yuka Sudiro, istri Sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku, aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda, jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini. Ayo tonjok aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu, kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Ini, kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa ku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Hah? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Ini... Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami? Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Yohan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas. Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap kedepannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja. Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar. Kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum Jora lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita, pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu, kasih dia perjanjiannya.
Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju. Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Nggak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Yohan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Yohan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Yohan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Yohan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik. Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku. Halo Nona Yuka. Halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah. Oh iya, jangan sampai tinggal dalam kotak. Tenang saja. Lalu, apalagi? sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran, ku kasih tahu. Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi. Kalau akting setengah-setengah, orang lain mana percaya. I think I'm dying. Hold up, I'm invincible. Yes. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku.
Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Kuantar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi. Apa nggak kacau nanti? Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini, keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi kalian tahu nggak, Yohan, si pecundang itu kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Yohan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku... It's the love shot. Na 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 Aku nggak bersedia. na 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 na